pagi Bapak Ibu. Pagi. Wah, segar-segar ya suaranya ya. Kita bisa berkumpul bersama di sini. Apapun keadaannya, kita masih dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Saya ingin melihat tangan-tangan yang setuju bahwa Tuhan itu baik. Beri tepuk tangan untuk Tuhan yang semeriah mungkin. Amin. Dalam kesempatan pada hari ini, mari kita bersyukur karena kita masih memiliki Allah seperti Dia. Pengalaman mesti boleh berubah, apapun boleh berubah. Besok kejadian kita bisa berubah dan lain sebagainya. Semua kondisi bisa berubah begitu saja. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya selalu menyertai kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita, kita pejamkan mata kita rasakan kehadiran-Nya. Terima kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu mulia, yang begitu nilainya sangat tidak ternilai, sehingga kami selalu bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Apapun yang kami terima, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, biarlah semua berkenan di mata-Mu, biarlah semua berkenan di hati-Mu Yesus. Dalam kesempatan pada hari ini kami secara masing-masing ingin mewujudkan syukur kami ya Tuhan. Biarlah suara-suara ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami ingin belajar semakin memberikan kemuliaan untuk-Mu ya Tuhan, memberikan pujian-pujian yang indah kepadamu ya Tuhan. Biarlah suara-suara kami ya Tuhan dapat indah bagi-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita buka suara-suara. Semua indah pada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan pada hari ini kami singkirkan pikiran-pikiran kami atas masalah itu.
Karena kami percaya apapun yang terjadi, kami memiliki Allah sehebat Engkau ya Tuhan. Kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kami semua ya Tuhan. Ini karena anugerah, ini karena kasih. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala
kasih saudara Oktaf untuk membawakan doa pembukaan pada ibadah raya pada hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, di mana Engkau mencurahkan anugerah-Mu Tuhan. Selama 1 minggu kami sudah lalui lagi Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua bukan karena kehebatan kami Tuhan Yesus. Karena itu adalah anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pada saat ini datang di hari ini Tuhan, untuk bersekutu di rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah cara kami untuk mempersembahkan hidup kami Tuhan, untuk bersekutu menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap memulaikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang selalu menaungi kami, kiranya Roh Kudus yang selalu memberikan kami kekuatan dan kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang menaungi tempat ini kami usir sejauh-jauh mungkin dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kemuliaan selalu dimuliakan di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, boleh kasih salam ke kiri kanan depan belakang. Wujudkan syukur kita bertemu dengan saudara seiman. Karena kasihnya, kasih Yesus tidak pernah berkesudahan. Mari kita bersorak-sorak. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, karena kasihnya tidak pernah berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, kami tetap melihat kasih-Mu yang begitu hebat dan begitu baik. Hidup mari kasih jempol kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, untuk Tuhan. Siapa yang siap? Saya ingin melihat tangan-tangan yang siap untuk memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, namun sungguh Engkau bersamaku. Berimu remah di kiriku, berasa di sisi kananku, tahu janji-Mu
Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gununganku dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang mataku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu telah di diriku, berasa di sisi kanan. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gununganku dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gununganku dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Karena yakinlah Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Maka dari itu kita tidak pernah goyah keyakinan akan Tuhan Yesus Kristus. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Puji Tuhan yang mulia, yang sangat untuk Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu.
Saya melihat antusias sekali Bapak Ibu dapat memberikan penyembahan kepada Tuhan, pujian-pujian yang terbaik kepada Tuhan. Sudah sewajarnya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Selalu dengan semangat memuji Tuhan, selalu dengan semangat meninggikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita pergunakan waktu ini dengan baik, agar kita tidak sia-sia datang ke sini. Kita memiliki pemulihan dan pengharapan yang baru. Karena hidup kita adalah hidup milik Tuhan. Mari kita jangan gunakan sia-sia untuk kehidupan kita. Biarlah semuanya berkenan kepada Dia. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu.
biarlah menjadi doa kami juga ya Tuhan. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami milik-Mu ya Tuhan. Kami milik-Mu seutuhnya ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, hari ini biarlah kami dididik dalam jalan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mungkin kami sudah menjadi ciptaan baru, tapi seringkali kami masih menggunakan manusia lama kami. Untuk itu tolong kami ya Tuhan, biar Roh Kudus menuntun kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu, sehingga kami diperbaharuinya dari satu hari ke hari yang lain, dari satu hari ke hari yang lain, dan pada akhirnya kami menjadi serupa dengan Engkau dan nama-Mu dimuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, tolong tuntun kami ya Tuhan. Kau juga pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan kelemahannya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih. Ya Saudara, hari ini ya judul khotbahnya saya kasih judul menanggalkan manusia lama ya. Karena kita kan ciptaan baru ya. Kita manusia baru gitu ya. Tentu kita perlu menanggalkan atau meninggalkan atau melepaskan manusia lama kita. Nah, fokus ayat yang akan kita renungkan hari ini ada di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai yang ke-24. Kisah Para Rasul 8, Saudara bisa sambil siapkan, ayat 18 sampai ke-24. Namun sebelum kita merenungkan ayat tersebut, kita mau fokus di ayat 9 sampai 17 lebih dulu. Kita mau baca bersama-sama ya. Jadi Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 17 kita baca lebih dulu. Untuk ayat ganjil, minta tolong seluruh jemaat Alberta membacakannya. Yang genap, biarlah saya membacakannya. Dimulai dari ayat 9 sampai yang ke-17. Yang ganjil dulu ya, jemaat Alberta lebih dulu. 3, 2, 1. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakutkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena seorang Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baik, terima kasih. Ya saudara, ini kisah seorang bernama Simon, si ahli sihir ya, yang dulunya dia takjub dengan kuasa-kuasa supranatural seperti itu ya. Kemudian dia diikuti oleh banyak orang karena mungkin ya kuasanya ya. Dan kalau di ayat 9 tadi ayatnya cukup menyudutkan Simon ya, karena dikatakan seolah-olah ia seorang yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara ya. Namun kemudian kegerakan kerohanian terjadi di tanah Samaria, dan Simon kemudian menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara, kita akan memfokus kepada ayat-ayat di berikutnya, tapi sebelumnya kita perlu paham lebih dulu latar belakang kisah dari seorang yang bernama Simon, si ahli sihir ini. Nah, Saudara, dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya ya, sebagai orang Kristen, kita ini kan udah ciptaan baru ya, seperti yang saya sudah ucapkan tadi. Kita udah menjadi manusia baru. Kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Tapi kita ini masih sering mengenakan manusia lama kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan menjadi batu sandungan bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Nah, untuk itu hari ini saudara, kita mau mendiagnos kesalahan-kesalahan apa yang masih sering kita lakukan sebagai orang percaya, sehingga kemudian kita menjadi batu sandungan bagi mereka yang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Dan kesalahan-kesalahan yang Simon lakukan itu sebenarnya adalah kesalahan-kesalahan orang Kristen pada umumnya, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita mau perlahan demi perlahan melihat, sehingga kita tahu dan kita bisa memperbaharui sikap perilaku kita sebagai orang percaya. Mari kita mulai dari ayat 18 sampai yang ke-19 ya saudara, ayat selanjutnya ini. Biar saya bacakan. Ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ya saudara, ini kita bisa melihat bahwa yang pertama ya, kesalahan orang Kristen atau kesalahan Simon dalam konteks ayat ini, seringkali kita masih menggunakan cara yang salah untuk tujuan yang baik. Di ayat 13, tadi kita udah baca sama-sama, Simon tuh kondisinya, konteksnya sudah dibaptis. Dia sudah terima Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kegerakan kerohanian itu terjadi, dia pun berubah gitu. Nah, namun kemudian ternyata masih ada manusia lama di dalam diri dia, saudara. Karena kita lihat Simon juga tergiur dengan kuasa-kuasa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes sebagai perantara Tuhan kepada orang-orang di situ, saudara. Dia tergiur dengan kuasa itu. Nah, jadi sebenarnya dari dia sebelum mengenal Kristus sampai dia sudah mengenal Kristus, ada hal yang masih belum berubah, yaitu dia masih tergiur dengan kuasa-kuasa tersebut. Dan pada akhirnya ia melihat, wah, Petrus dan Yohanes bisa doain orang, kemudian ada tanda orang itu kepenuhan Roh Kudus, dan seterusnya saudara. Dan mungkin tanda di situ adalah bahasa roh, mungkin nggak dijelaskan, tapi yang pasti tanda itu adalah tanda yang dapat dilihat oleh Simon. Makanya Simon tertarik, Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan kuasa itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mau menukar sejumlah uang dengan kuasa tersebut. Dia minta kuasa itu, dia mau membeli kuasa itu, saudara. Dalam kehidupan orang percaya, kita masih sering melakukan hal ini ya. Kita berkata bahwa hal ini adalah untuk tujuan yang baik, tapi kita lakukan dengan cara yang keliru, yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Misalkan kita membangun sebuah bisnis kayak gitu ya. Mungkin goalnya baik, tujuannya baik. Kita announce ke orang-orang, profitnya mungkin nanti mau diberikan kepada pembangunan gereja misalkan. Atau mau disumbangkan ke yayasan panti asuhan, panti jompo, panti-panti lainnya lah gitu ya. Goalnya baik, tujuannya baik, tapi seringkali caranya yang masih keliru dan bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ini yang salah, Bapak Ibu Saudara. Karena sesuatu yang baik atau benar perlu dilakukan dengan cara yang baik dan benar juga, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang baik atau benar perlu disampaikan dengan cara yang baik atau yang benar juga. Misalkan Injil lah ya Bapak Ibu Saudara ya, kita bicara tentang Injil. Injil jelas itu adalah sebuah kebenaran yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita perlu melakukan penginjilan dengan cara kita masing-masing kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Karena itu adalah amanat agung dari Yesus sendiri di Matius 28. Tapi nyatanya waktu kita menginjil, waktu menarik orang untuk masuk ke Kristen gitu, seringkali kita masih menggunakan cara yang salah dengan cara menakut-nakuti. Kalau engkau tidak mengenal Kristus, maka engkau ujung-ujungnya akan masuk neraka. Gak salah sih sebenarnya. Tapi kemudian jika orang itu benar-benar masuk Kristen, dia gak akan bertahan lama. Karena konsepnya, paradigmanya, pola pikirnya, ia datang ke gereja karena takut masuk neraka, bukan karena kasih Kristus dan pengorbanannya di kayu salib. Itu yang kurang tepat, Bapak Ibu Saudara.
Atau yang lain ya saudara ya, kita menginjil seseorang dengan berkata, ayo ke gereja, engkau pasti akan mengalami kesembuhan, engkau pasti akan mengalami pemulihan finansial, engkau pasti kaya, amin, amin, amin. Seolah-olah ini kayak seminar yang ada di luar sana gitu ya. Nggak salah mengikuti yang di luar sana, tapi kalau konteks di dalam firman Tuhan, sumbernya harus dari Alkitab. Kenapa? Karena pada akhirnya mungkin banyak orang yang akan datang ke gereja hanya ingin mendapatkan kesembuhan. Jika tidak mendapatkannya, ia kecewa, ia keluar lagi dari itu gereja, saudara. Sesuatu yang benar perlu disampaikan dengan cara yang benar juga. Karena jika tidak, maka pesan utamanya jika bicara penginjilan itu tidak akan tersampaikan, Bapak Ibu Saudara. Yakni adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ya saudara, ini yang sering masih dilakukan oleh orang-orang percaya ya, kesalahan-kesalahan seperti ini. Yang kedua adalah kita dari ayat yang sama ya, dari ayat 18 dan 19 yang sudah dibaca tadi. Yang kedua, membiarkan berhala bertumbuh, saudara ya. Kita melihat bahwa ternyata Simon ini, si ahli sihir ini, membiarkan berhala di dalam dirinya itu bertumbuh. Dan dari ayat yang sudah kita baca itu dijelaskan bahwa Simon ingin menukar kuasa dengan uang. Bagi dia berarti apa saudara? Uang kurang begitu berharga. Kuasa itu lebih berharga bagi dia. Nah, jika kuasa lebih berharga, berarti dia ingin mendapatkan sebuah pengakuan di depan banyak orang. Karena dari awal sebelum ia mengenal Kristus, itu sudah dilakukan lebih dulu saudara. Ya ingin punya kuasa sehingga banyak orang besar, orang kecil itu mengikutinya. Dia ingin diakui di depan banyak orang. Jadi sebenarnya berhalanya Simon itu bukan uang Bapak Ibu, tapi untuk mendapatkan kuasa, untuk mendapatkan yang namanya adalah pengakuan. Dan banyak orang Kristen pun masih seperti ini. Ciptaan baru, iya. Manusia baru, iya. Dibaptis sudah bertahun-tahun, tapi manusia lamanya masih ada, berhala dibiarinin, bahkan dikasih makan, dipelihara, sehingga yang berakar, bertumbuh, berbuah itu adalah berhala di dalam hati. Dan inilah yang masih dilakukan oleh Simon, Bapak Ibu. Supaya kita dapat mendiagnosa berhala yang ada di dalam hati kita, kita perlu juga memahami esensi dari berhala itu sendiri ya, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya esensi berhala itu bukan patung, ya. Yang kita tahu kalau dari perjanjian lama ya, bagaimana mereka membuat patung, orang-orang bangsa Israel itu ya, untuk menggantikan Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sebenarnya bukan patung yang menjadi esensi berhala, saudara ya. Yang menjadi esensi berhala yang pertama adalah sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Tuhan, itu adalah tindakan penyembahan berhala. Kita senang melakukan hal tersebut, kita senang menikmati, kita puas dalam melakukan hal tersebut, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melakukan itu, kita nikmat melakukannya lebih daripada Tuhan. Bahkan mungkin kita mengabaikan kebenaran, kita mengabaikan jam ibadah demi melakukan hal tersebut, Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah tindakan penyembahan berhala. Kita merasa puas di saat kita melakukannya, sehingga kepuasan kita tergantung daripada hal tersebut, bukan dari Tuhan. Itu tindakan penyembahan berhala. Mari kita melihat diri kita sendiri hal ini. Yang kedua, esensi berhala itu adalah tidak memuliakan Bapa dengan sifat-sifat Bapa. Baik, saya kasih contoh saja untuk hal yang ini, saudara. Salah satu sifat Bapa itu adalah pemelihara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Provider, pemelihara. Setiap kebutuhan kita Tuhan pasti cukupkan. Tapi saudara, ya, seringkali di dalam kehidupan kita ini masih dikuasai oleh kekhawatiran. Betul apa betul saudara? Kita masih sering dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga di saat seperti itu kita melupakan posisi Bapa sebagai sang pemelihara. Sehingga di saat itu kita tidak memuliakan Bapa dengan sifat-sifat Bapa itu sendiri. Kita lupa, kemudian kita hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Kita khawatir dengan masa depan, kita khawatir besok makan apa, kita khawatir dengan segala macam. Kita lupa kita punya pemelihara, provider, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Yang ketiga, esensi dari berhala itu adalah tidak mengucap syukur. Wah, apa hubungannya ya? Mengucap syukur sama berhala, saudara ya. Saudara gini ya, orang yang mampu mengucap syukur orang yang seperti apa sih?
Orang yang puas dengan keadaannya, orang yang puas dengan segala keterbatasan, dengan kelemahannya, dengan kekurangannya, dia puas. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam diri dia. Makanya dia mampu bersyukur. Berarti kalau dia tidak bisa bersyukur, artinya apa, saudara? Yesus tidak cukup baginya. Dia mau cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain. Sehingga yang lain itu, yang biasanya sifatnya fana, itu yang menjadi kepuasan di dalam dirinya. Kira-kira itu esensi dari berhala, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang membuat manusia kemudian orang percaya tidak mengucap syukur. Jadi sebenarnya ini mungkin hal-hal yang masih sering kita lakukan kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan. Namun dalam hal ini kita dapat memahami bahwa ternyata saudara, wujud dari berhala itu beragam. Banyak sekali ternyata saudara ya. Dan salah satu berhala yang sering cari orang percaya itu apa? Uang ya, uang. Kita butuh uang sih ya. Cuma masih sering kita sembah-sembah kayak gitu kan ya, dengan cara kita masing-masing gitu. Tapi ternyata dalam kisah Simon si ahli sihir, terbukalah suatu realita Bapak Ibu Saudara. Ternyata uang itu bukan berhala setiap orang. Bagi Simon, uang kurang begitu berharga. Makanya dia mau membayar, menukar sejumlah uang dengan kuasa untuk mendapatkan pengakuan. Berarti berhala Simon saat itu adalah pengakuan. Yang menjadi tuan bukan uang bagi Simon. Yang menjadi tuan pada saat itu adalah pengakuan. Nah saudara, wujud berhala ya kalau mau di list mungkin banyak ya. Uang bisa kita taruh di salah satunya ya. Tapi bisa jadi itu adalah sebuah penerimaan, pengakuan atau kontrol atau kendali di dalam hidup kita atas masa depan kita, kekuasaan, kenyamanan dan lain sebagainya. Saya akan bahas mungkin nggak semuanya ya, tapi sedikit saya kasih contoh ya saudara ya. Saudara coba tolong jawab dalam hati ya. Di dalam hati aja, jangan bersuara ya. Saudara kalau dipilih nih, kalau saudara dikasih suatu pilihan sama saya gitu lah ya. Saya kasih saudara gitu ya, uang 200 juta dengan 20 ayat tentang jangan khawatir. Kira-kira saudara pilih apa? Nggak usah ngomong, please jangan ngomong ya. Tolong jangan diucapkan gitu ya. Sekali lagi, uang 200 juta dengan 20 ayat tentang jangan khawatir. Tuhan adalah gembalaku. Burung di udara Tuhan pelihara. Ya masa kita kagak kayak gitu kan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah ayat-ayat yang menguatkan kita itu atau 200 juta? Jawab dalam hati. Saya yakin udah pada jawab sih dari muka-mukanya. Dari senyumannya saya tahu jawabannya itu apa kayak gitu ya. Semoga nggak sama semua ya. Ya saudara gini ya, seringkali rasa tenang muncul karena kita bisa kontrol masa depan kita. Seringkali rasa tenang muncul karena kita bisa kendalikan masa depan kita. Jadi rasa tenang itu muncul karena kita punya tabungan yang cukup untuk sampai masa tua kita. Tapi jika kita tidak memilikinya, maka kita nggak punya kendali atas masa depan kita sendiri. Di situ kita ngerasa, waduh, kita nggak tenang hidup, kita khawatir, kita bingung, dan lain sebagainya. Maka yang menjadi berhala sebenarnya adalah kendali atas masa depan kita sendiri. Nah saudara, banyak orang yang masih seperti ini, bahkan orang percaya hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Kemudian dia menjadi ateis praktis atau lebih tepatnya. Datang ibadah, ke gereja, bahkan mungkin pelayanan, tapi hidupnya selalu dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia lupa bahwa Bapa itu ada salah satu sifat, yaitu pemelihara, provider, akan mencukupi kebutuhan kita. Sehingga banyak orang lebih mengandalkan hal-hal fana untuk mengandalkan masa depannya. Berarti kita tidak memelihara Bapa di saat itu. Atau berhala yang lain, ada apa tadi? Pengakuan ya saudara ya. Mungkin kalau ada orang yang kalau lagi meeting ya, berdebat tentang suatu hal, argumentasi dan lain sebagainya, ingin pendapatnya itu dimenangkan. Untuk apa? Mendapatkan pengakuan. Kalau pendapat saya ini yang paling benar. Kira-kira seperti itu saudara. Atau hal yang lain saudara, minggu lalu saudara masih ingat ya, yang berkhotbah minggu lalu Pak Asigor. Ada yang masih ingat tentang apa khotbahnya saudara? Pujian ya, paling enggak itu yang saya juga ingat ya saudara ya. Bahwa manusia pun juga butuh pujian ya, karena pujian itu suatu kebutuhan.
Ya, mungkin kalau dari Bapak Ibu Saudara yang sudah memahami tentang 5 bahasa kasih atau bahasa kasih lah ya, dari seorang penulis namanya Gary Chapman, dia membuat satu penelitian gitu ya. Kita ternyata sebagai manusia itu butuh apa? Butuh dikasih sesuatu. Ya, bahasa kasihnya give gitu kan ya. Atau sentuhan fisik, atau pujian, atau pelayanan dilayani. Kita butuh itu ya. Pujian itu juga butuh, Bapak Ibu Saudara ya. Suatu kebutuhan bagi umat manusia, itu betul banget. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara ya, banyak orang yang berusaha berpenampilan baik di depan banyak orang hanya untuk mendapatkan pujian semata. Untuk apa? Mendapatkan pengakuan. Nah, ini yang masih sering kita alami. Saya kasih contoh diri saya aja deh ya. Ini saya khotbah hari ini. Saya kan siapin dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya siapin dulu gitu ya. Waktu saya siapin, ya saudara ya, ini saya ingin dapat pengakuan dari Bapak Ibu atau memang mau memuliakan nama Tuhan. Ya, tentu nggak ada yang tahu, karena itu ada di dalam hati saya, saudara. Jadi jika saudara diberi kesempatan untuk pelayanan, saudara ini latihan, lakukan yang terbaik, lakukan dengan excellent, maksimal, bahkan doa, atau mungkin saudara puasa, saudara lakukan itu untuk apa? Untuk pujian kemudian mendapat pengakuan, atau memang mau memuliakan nama Tuhan? Kita bisa mendiagnos diri kita sendiri dalam hal ini, saudara, tentang berhala pengakuan atau berhala yang lain, penerimaan ya, berhala penerimaan. Ya, saya kasih contoh aja dalam hal ini ya. Saudara, mungkin ada orang-orang yang rela membeli barang mewah. Mungkin dia beli tas harganya ratusan juta, dan benar ya, ada tas yang harganya sekian ratus juta ya. Saya sih nggak pernah lihat juga, nggak pernah megang juga ya, nggak pernah tahu juga kayak gimana. Tapi saya tahu bahwa ada barang, tas gitu kan, harganya ratusan juta. Nah, kemudian banyak orang yang mungkin dia pergaulannya di kalangan atas banget gitu ya, sehingga kayaknya butuh banget beli barang mewah tersebut, dan waktu dia beli ya mungkin dia punya uang, dia nggak butuh ngutang-ngutang untuk belinya gitu ya. Tapi karena dia ingin membeli, kemudian bukan sebagai sebuah kebutuhan, tetapi hanya sebagai untuk diterima di lingkungan status sosialnya, saudara ya, di lingkungannya, saudara ya. Alhasil apa? Itu menjadi berhala bagi dia. Kenapa? Karena ujung-ujungnya itu menghasilkan dosa yang lain, yaitu adalah terlilit hutang. Wah, gue pengen diterima, beli lagi. Gue pengen diterima, beli lagi, sehingga kita bisa diterima oleh lingkungan tersebut. Dan pada saat itu, sampai satu titik, mungkin tadinya uang yang banyak sekalipun tidak akan pernah cukup. Kenapa? Karena kepuasan manusia itu nggak akan pernah cukup jika hanya difokuskan kepada hal-hal yang sifatnya fana. Penerimaan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu bilang, puji Tuhan, berarti itu jauh daripada saya. Karena saya nggak pernah tuh beli barang-barang sekian ratus juta hanya untuk diterima di lingkungan saya. Puji Tuhan, lingkungan saya nggak seperti itu ya. Gitu. Oke lah, tapi bagaimana kalau kita menjadi orang pribadi people pleasure? Menjadi pribadi yang berusaha menyenangkan semua orang. Sampai satu titik kita lebih takut apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Di saat ada yang berkata, ayo berlaku curang aja lah dalam berbisnis, nggak apa-apa lah, dikit-dikit kita cari cuan di sini untuk goal yang baik kok, untuk tujuan yang baik. Nah, ada orang yang sebenarnya tuh nggak mau melakukan hal itu karena dia tahu bahwa itu tuh salah. Tapi hanya karena ingin dicap baik, ingin diterima oleh orang-orang lingkungannya, akhirnya dia tetap melakukannya juga, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia melakukan, sehingga ia lebih takut apa kata orang dibanding dengan apa kata firman Tuhan terhadap hidupnya. Bagaimana dengan kita dalam hal ini ya saudara? Seringkali kita mengabaikan kebenaran di dalam hal ini. Atau berhala yang lain, kekuasaan ya. Belum lama saya melihat suatu dokumenter tentang sebuah gereja ya. Di situ diceritakan bagaimana gereja itu dibangun dan polemik-polemik yang ada di dalamnya. Di situ saya melihat bahwa ada seorang hamba Tuhan yang kekuasaannya itu tidak mau dicemarkan gitu ya. Sehingga ia menghalalkan segala cara supaya dia tetap bertahan kekuasaannya, saudara. Itu di dalam lingkungan gereja. Di dalam dunia sekuler pun banyak orang yang berusaha sikut kiri, sikut kanan. Bahkan saya pernah mengenalnya, saya melihat orang seperti itu depan mata saya. Sikut kanan, sikut kiri, saudara.
hanya demi mendapatkan kekuasaan. Tapi sebenarnya ya, kalau kita mau pakai akal sehat ya, berhala-berhala itu mungkin sampai satu titik waktu kita mendapatkannya kita puas, dan kita dipuaskan karena kita sangat menikmati hal tersebut. Tapi saudara, itu gak akan bertahan lama, karena kepuasan sejati tidak bisa kita dapatkan dari hal-hal yang sifatnya fana, tapi dari pribadi Kristus, dari Sang Pencipta. Gak mungkin kita bisa mendapatkan kepuasan dari ciptaannya, tapi kita bisa mendapatkan kepuasan dari Sang Penciptanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat diri kita, berhala mana yang masih sering ada di dalam diri kita. Karena orang Kristen mungkin rajin ibadah, tapi manusia lamanya kan tadi tidak ditinggalkan. Menjadi murid Kristus sudah bertahun-tahun, tapi berhala dikasih makan mulu. Jadi akhirnya berhala itu makin berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kita. Itu kesalahan yang kedua yang masih sering dilakukan orang Kristen ya saudara. Yang ketiga, mari kita baca ayat yang ke-20. Yang ketiga adalah memiliki paradigma yang keliru. Ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ya saudara, di sini Petrus berkata kepada Simon. Konteksnya Petrus lagi nasehatin Simon dengan cara yang keras juga ya kalau kita lihat, karena ada kata-kata binasalah kiranya uangmu itu. Nah, Petrus berkata bahwa Simon menyangka bisa membeli karunia dengan uang. Artinya apa saudara? Simon memiliki pola pikir paradigma yang keliru di dalam hal membeli karunia dengan uang. Sebenarnya kan karunia itu tidak bisa dibeli atau tidak perlu dibeli. Kenapa? Karena namanya karunia apa? Pemberian. Lalu dapetnya gratis, ngapain dibeli? Pemberian dari Tuhan, minta nggak salah. Namanya juga pemberian dari Tuhan. Nah saudara, di sini kita mau belajar ya saudara. Di sini kita lihat bahwa Simon memiliki pola pikir yang keliru dalam berteologi, dalam berelasi dengan Tuhan. Paradigmanya keliru. Seringkali kita sebagai orang Kristen pun juga demikian. Kita beranggapan pengetahuan tentang firman Tuhan itu nggak gitu penting amat lah di zaman sekarang, sehingga lebih senang mendengarkan hal-hal atau khotbah atau nasihat yang seputar motivasi kehidupan dengan pengajaran yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan yang lebih parah, masih ada juga gereja yang dengan sengaja memuaskan jemaatnya dengan firman Tuhan, berpusat kepada pengalaman hidup semata, berpusat kepada motivasi hidup yang ujung-ujungnya mengandalkan diri sendiri, usaha, kerja keras, dan ujung-ujungnya mengandalkan pikiran manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Kalau itu terjadi, apa bedanya kita dengan dunia ini? Ya saudara, paradigma yang keliru itu sudah banyak yang bertumbuh di dalam kekristenan, karena mungkin kemalasan kita di dalam memahami firman Tuhan itu sendiri. Misalkan ya saudara, kalau ada yang curhat sama kita tentang kepelikan hidupnya ya, dengan muka lusuh, baju lusuh, datang ke kita seorang teman gitu ya, dia minta nasihat kepada kita, dan kemudian salah satu dari kita mungkin berkata, sabar ya, badai pasti berlalu, badai datang untuk pergi, pasti pergi juga kok. Kamu tetap harus berusaha sekuat tenaga. Kamu tetap harus bekerja, semangat. Tanya kayak gitu. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ayo percaya. Saudara, kalau kita hanya bisa menasehati orang lain sebatas itu saja, kemudian peran Tuhan itu ada di mana sebagai sandaran kehidupan orang percaya? Saudara nangkap ya? Saudara paham apa maksud saya? Hal ini sekilas tampak baik, tapi baik aja tidak selalu benar, saudara ya. Jika kita menasihati dengan cara seperti ini, ya peran Tuhan itu ada di mana? Kalau kita memiliki paradigma yang benar, pemahaman yang benar di dalam berteologi, di dalam membangun relasi dengan Tuhan itu sendiri, maka kita pasti akan menyarankan dia untuk bersandar penuh ke tangan Tuhan. Betul harus berusaha, iya dan amin itu. Tapi di sisi lain, dia juga tetap harus bersandar penuh, berdoa kepada Tuhan. Terdengar klise, tapi itu fondasi yang paling kuat, saudara. Kalau kita nggak pernah melakukannya, mungkin kita bisa jatuh, saudara ya. Dan ini hal yang sangat penting. Atau hal yang lain, saudara ya, paradigma yang sering muncul di dalam kekristenan.
Dunia mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Oke? Dan saya percaya itu juga ada di dalam kekristenan. Ya iyalah ya, di Alkitab juga ada kok. Bagaimana kita harus belajar mengasihi? Saya percaya orang yang tidak mengenal Kristus pun juga belajar untuk berbuat baik kepada sesamanya gitu. Jika kita hanya bisa melakukan hal yang sama dengan mereka, kemudian apa bedanya kita dengan mereka, saudara? Maka dari itu Yesus mengajarkan kita harus sampai tahap level mengasihi, itu level surga. Kenapa saya bilang level surga? Karena level ini lebih sulit, yaitu mengasihi musuh. Orang yang mungkin menyakiti hati kita, orang yang mungkin tidak membalas kebaikan kita, bahkan mungkin dia mencibir kebaikan kita. Sebagai orang percaya, kita harus sampai level sini. Level kita bisa mengasihi musuh, orang yang mungkin saja tidak membalas kebaikan kita. Level kekristenan harusnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar mengasihi sesama. Karena kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita atau membalas kita, ya apa bedanya kita dengan orang luar sana? Misalkan saya berbuat baik kepada Bapak Raymond di sini ya, saya mungkin kasih sesuatu gitu kan ya, mooncake kan, saya kasih kue bulan gitu ya. Nanti ya Mon ya, kira-kira kalau ingat, saya kasih ke dia. Saya percaya ya saudara ya, suatu hari dia juga akan membalas kebaikan itu kepada saya, saudara ya. Ini bukan minta-minta ya. Tapi saya percaya saya akan dengan sangat mudah berbuat baik kepada Bapak Ibu Saudara. Karena minimal seminggu sekali saya ketemu dengan Bapak Ibu. Minimal saudara bisa membalas kebaikan itu. Itu mudah sekali, itu gampang sekali. Dan orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus pun juga bisa melakukannya. Tapi Kristus mengajarkan lebih tinggi daripada itu, yaitu mengasihi musuh, mengasihi orang yang mungkin tidak membalas kebaikan engkau, mengasihi orang yang menyakiti engkau, bahkan mengampuninya. Bahkan firman Tuhan bilang berdoa bagi dia. Waduh, ingat mukanya aja juga kesel, gimana doain dia kan gitu. Tapi itu level surga saudara, lebih sulit. Untuk itu kita perlu meraihnya. Namun kalau kita sampai paradigma yang hanya mencapai paradigma yang keliru, maka kita hanya sebatas ya udah kasih sesama aja, udah cukup sampai segitu aja. Atau hal yang lain ya Bapak Ibu Saudara ya tentang hal ini, tentang paradigma yang keliru ya. Om Wiwi waktu khotbah ya pernah menyampaikan soal ketidaksukaan ya terhadap hubungan sesama jenis, kalau saudara masih ingat ya, LGBTQ ya Bapak Ibu. Nah, memang hal ini jauh dari kebenaran firman Tuhan, maka itu memang perlu ya dibenahi saudara. Namun nyatanya di zaman sekarang bahkan gereja pun meneguhkan hubungan atau pernikahan sesama jenis, menggunakan ayat-ayat yang biasanya yang digunakan apa? Hubungan Daud dan Yonatan, terkesan itu adalah hubungan gay dan seterusnya. Ya saudara, LGBTQ yang jelas-jelas salah ya harus diungkapkan kesalahannya, karena itu dosa. Tapi nyatanya hal itu udah masuk ke dalam gereja. Kenapa? Mungkin kalau asumsi dan analisa saya, salah satunya adalah karena kita lebih mengatasnamakan humanisme dibanding dengan kebenaran firman. Udahlah, dia kan juga manusia biasa, yuk kita terima dan seterusnya, dan akhirnya dosanya juga diterima. Memang manusia kita terima, tapi dosa kita perlu ungkapkan juga. Firman Tuhan juga bilang kan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Harus dinyatakan kalau hal itu memang salah, harus dinyatakan kalau itu adalah dosa dan bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi karena kekeliruan paradigma di dalam berteologi, di dalam memahami firman Tuhan, kemudian banyak orang bahkan pemimpin gereja menyetujui hal tersebut di dalam gereja. Sesuatu yang harusnya suci menjadi tidak suci karena hal tersebut sudah dilakukan dengan cara yang semena-mena, Bapak Ibu. Orang Kristen masih banyak yang seperti Simon ini, memiliki cara pandang yang keliru di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, atau bahasa kerennya ya berteologi ya. Untuk itu setiap dari kita saudara perlu memahami firman dengan baik. Saudara dan saya perlu mendapatkan makanan rohani yang benar-benar bersumber dari Alkitab, sehingga kita nggak melenceng ke kiri nggak ke kanan. Kadang memang nyakitin hati, tapi hal itu supaya kita berubah Bapak Ibu Saudara. Bagian pengkhotbah, pembicara ya,
ada CL di sini juga, ada Tante, ada Om Wiwi dan lain sebagainya ya, termasuk yang ngomong lah ya. Mereka tugasnya adalah menyediakan makanan rohani itu yang bersumber dari firman Tuhan. Bagiannya jemaat adalah bersedia diajar memahami firman itu sendiri. Jika kita terbentur sebuah kebingungan, maka kita duduk sama-sama untuk berdialog sehingga kita mencari kebenaran di dalam firman Tuhan itu sendiri. Memang pengajaran yang benar tidak selalu melahirkan perilaku yang benar. Ya, itu kenyataan. Pengajaran yang benar nggak selalu melahirkan perilaku yang benar. Bahkan Yudas sendiri belajar dari sang kebenaran itu kok kurang lebih 3 tahun, tapi hidupnya jauh dari kebenaran firman Tuhan, bukan? Pengajaran yang benar nggak selalu melahirkan perilaku yang benar. Tapi kalau kita ingin memiliki perilaku yang benar, harus didasari dengan pengajaran yang benar, supaya kita pada akhirnya nggak melenceng, supaya kita tetap selaras dengan firman Tuhan, supaya kita tetap bersandar penuh terhadap Yesus Kristus itu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita memiliki paradigma pengajaran yang benar. Yang terakhir, yang keempat, kesalahan yang masih sering dilakukan. Mari kita lihat ayat 21 sampai 23. Saya boleh minta tolong jemaat seluruhnya membacakannya untuk ayat 21, 22 dan 23. 21, 22, 23 sudah ada di depan. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Ya saudara, 3 ayat ini difokuskan bicara tentang keadaan hati dari Simon. Petrus mengungkapkan nih, wah berarti hati lo nih yang gak beres, kira-kira kayak gitu. Berarti apa saudara? Udah 3 kali dimention, berarti 3 kali ini hal ini sangat penting. Petrus mendiagnosa bahwa masalah Simon ini adalah masalah hatinya. Karena dikatakan apa? Hatinya gak lurus, hatinya pahit, dan terjerat di dalam kejahatan. Hati Simon gak beres, saudara. Setiap kali ada masalah, masih banyak orang Kristen yang berusaha mengatasi akibat dari masalah itu tanpa memikirkan akar dari masalahnya. Sebenarnya akar dari setiap masalah itu apa? Saudara, ada di hati kita, saudara. Every issue is a heart issue. Every issue is a heart issue. Tapi nyata kita masih sering mengatasi akibatnya, bukan akar dari masalah. Kita nggak beresin hati kita. Coba kita lihat Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, atau mungkin yang sudah hafal ya, mari bersama dengan saya untuk membacanya. Amsal 4 ayat yang ke-23. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam New King James Version diungkapkan seperti ini. Keep your heart with all diligence. Ya, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan, for out of it spring the issues of life. Every issues is a heart issue. Setiap masalah sebenarnya adalah masalah hati. Setiap masalah, kalau kita menyakiti sesama ya saudara, apalagi orang yang dekat dengan kita sakiti, itu masalahnya bersumber dari hati. Pembunuhan bisa terjadi kenapa? Ya karena masalah hati. Kalau diungkapkan seluruhnya, sebenarnya itu bicara tentang hati kita, saudara. Hati kita. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah itu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situ muncul tuh masalah-masalah kehidupan. Makanya kita perlu memberesi hati kita juga, Bapak Ibu Saudara. Makanya gak heran kalau permasalahan di dalam kekristenan itu, di dalam lingkungan orang Kristen itu gak selesai-selesai. Karena yang diberesin itu akibatnya, bukan akarnya. Sebelum saya lanjut, boleh minta tolong Bapak Damai untuk mengiringi dengan musik. Terima kasih. Ya saudara, setelah kesalahan-kesalahan ini dipaparkan ya di depan muka Simon gitu ya oleh Petrus, konteksnya saat itu, akhirnya Simon merespon. Simon menjawab itu semua. Dan respon Simon sebenarnya dari ayat 24 yang sudah kita baca tadi. Saya ulangi ya saudara ya.
Di ayat 24 dikatakan gini, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Saudara, akhirnya Simon sadar, iya ya, gue udah jadi orang Kristen, udah dibaptis lewat KKR seperti itu, tapi kenyataannya kehidupan gue masih jauh dari kebenaran firman Tuhan ya. Simon menyadarinya Bapak Ibu, makanya dia bilang hendaklah kamu berdoa untuk aku. Artinya apa? Dia ngerasa nggak sanggup melakukan itu sendirian, makanya dia minta, udah deh lo doain gue deh, kagak bisa gue sendirian. Iya, aku salah, ini salah, itu salah, ini. Untuk itu tolong doain aku nggak bisa sendirian dalam hal ini. Supaya kepadaku jangan kiranya terjadi. Coba waktu saya baca, saya renungkan, emang apa sih yang ditakuti oleh Simon ini sampai ngomong supaya kepadaku jangan kiranya terjadi? Mungkin maksudnya adalah perkataan Petrus yang kejam tadi, binasalah. Kata-kata itu yang membuat Simon mungkin ketakutan Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Simon memohon untuk didoakan karena ia sadar apa yang dibutuhkannya Saudara pada saat itu. Sekarang pertanyaannya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya juga tentunya, sebagai orang percaya, masihkah kita menggunakan cara yang salah untuk tujuan yang baik? Kita masih menghalalkan segala cara dengan alasan, ya ini kan untuk hal yang baik pada akhirnya. Toh nama Tuhan dimuliakan. Iya, tapi caranya salah. Masihkah kita melakukan hal tersebut? Atau masihkah kita membiarkan berhala di dalam diri kita itu bertumbuh? Masih mengutamakan hal-hal yang sifatnya fana, dan kita puas melakukan itu lebih dari Tuhan. Yang dipuaskan adalah penerimaan, pengakuan, kontrol, kekuasaan, atau bahkan mungkin kenyamanan hidup. Dan kita biarkan berhala itu bertumbuh dalam hati kita. Kita kasih makan terus, sampai akhirnya udah melotok, susah untuk diubah. Yang ketiga, Saudara, masihkah kita memiliki paradigma yang keliru di dalam memahami firman Tuhan? Karena kemalasan kita di dalam memahaminya itu. Karena kemalasan kita untuk mencerna lebih dalam tentang firman itu sendiri. Masihkah kita nggak mau ngecek keadaan hati kita, sehingga kita tidak mengatasi akar dari sebuah masalah, yang kita atasi hanya akibatnya doang. Untuk mengubah hal-hal ini, kita perlu melakukan apa yang Petrus katakan kepada Simon di ayat 22. Saya baca ulang ayat 22 itu. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sekali lagi, bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan. Bertobat, berdoa. Bertobat adalah kesadaran akan kesalahan kita yang kita udah buat, yang sudah kita lakukan. Kemudian kita membuat satu komitmen untuk melakukan satu perubahan hidup, bertransformasi. Berdoa adalah kesadaran bahwa kita nggak mampu melakukan itu sendirian. Nggak mungkin Saudara bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri, nggak mungkin. Kita butuh Tuhan melalui Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita yang batu ini. Saulus nggak mungkin menjadi Rasul Paulus tanpa intervensi langsung dari Tuhan Yesus. Saulus menjadi Rasul Paulus karena proses kehidupan, tapi karena memang di dalam perjalanan Saulus saat itu ada satu pribadi yang menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia buta. Ia nggak bisa melihat selama 3 hari. Dia nggak bisa melihat selama 3 hari, dan selama itu dia tidak makan. Kemungkinan dia puasa walau nggak dicatat. Di situ proses pertobatannya terjadi, dan akhirnya Saulus berubah. Tapi Saudara, kalau mau jujur, setelah dia berubah, setelah dia bertobat, setelah dia jadi penginjil yang hebat, setelah namanya menjadi Rasul Paulus, dia tetap kejam loh. Dia pernah berbuat salah juga. Dia bahkan pernah tidak memberi kesempatan kedua kepada orang yang mau pelayanan, kepada satu anak muda yang namanya Markus. Dia kejam Saudara. Tapi seiring berjalannya waktu, dia berubah, bertobat, diperbaharui lagi. Dan kita harusnya seperti itu Saudara. Minta Tuhan, ubahkan aku, supaya pada akhirnya
kita semua menjadi serupa dengan Kristus. Saya percaya bahwa orang yang sudah semakin berusia itu akan lebih sulit diubahkan. Karena saya ngajak ke diri saya sendiri. Semakin saya berusia, semakin bertambahnya usia, waktu ulang tahun 13 April gitu kan ya, happy birthday gitu, banyak orang yang ngerayain. Cuman saya juga ngajak, iya ya, ini manusia juga sulit untuk berubah ya semakin bertambahnya usia. Kenapa? Karena karakter saya itu udah makin melotok. Dan ini berlaku untuk kita semua sebagai manusia tentunya. Karakter udah terlanjur udah punya prinsip-prinsip kehidupan yang mungkin itu jauh dari kebenaran firman. Untuk itu waktu kita bertobat, kita butuh berdoa, sadar kita nggak mampu sendirian. Kita butuh Roh Kudus, saudara. Kita butuh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Saulus nggak mungkin jadi Rasul Paulus tanpa intervensi langsung dari Tuhan Yesus. Kita menjadi ciptaan baru, diperbarui lagi, diperbarui lagi, diperbarui lagi. Itu nggak mungkin terjadi kalau kita nggak pernah mau menyerahkan diri ke tangan Tuhan. Untuk itu, saudara, saya akan ajak untuk Bapak Ibu Saudara merenungkan firman ini sejenak, mengakui segala kesalahan yang mungkin masih sering kita lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin nggak ada di dalam list yang tadi, saudara. Dan saya tidak memaparkannya, tidak memberi contoh. Tapi yang paling memahami hal ini adalah saudara sendiri dengan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman hari ini. Kita mau tundukkan kepala, sementara musik mengalun dengan lembut. Kita ingat kembali kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan di hadapan Tuhan, sehingga hal itu mengecewakan hati Tuhan, membuat kita jauh dari Tuhan. Kita masih memelihara berhala-berhala di dalam hidup kita. Kita biarkan itu bertumbuh. Kita selalu dikuasai oleh kekhawatiran sehingga lupa peran Bapa, sifat Bapa sebagai pemelihara. Mari akui itu semua di hadapan Tuhan. Saudara boleh bertobat, saudara boleh berdoa. Saya kasih waktu sejenak sementara musik mengalun dengan lembut. Silakan. Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kalau kami masih hidup sampai sekarang ini, kami percaya kami memiliki kesempatan untuk berubah ya Tuhan. Untuk itu kami bersyukur. Tolong kami ya Tuhan, atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, atau hal-hal yang masih kami lakukan yang ujung-ujungnya mengecewakan Engkau ya Tuhan. Sebagai orang Kristen, mungkin seringkali kami menjadi batu sandungan bagi orang di luar sana dibanding menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu kami mau dipulihkan kembali ya Tuhan. Kami mau diubahkan kembali ya Tuhan. Kami gak bisa sendiri, kami gak mampu sendiri dalam hal ini. Kami butuh tangan pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami butuh tangan pengampunan, anugerah daripada-Mu saja ya Tuhan, sehingga kami bisa diubahkan dari satu hari ke hari yang lain, dan pada akhirnya kami menjadi serupa dengan Engkau. Tanpa perlu berbicara, pada akhirnya kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi ciptaan baru lagi.
menjadi manusia baru lagi, diperbaharui lagi setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman ini mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuntun kami ya Tuhan di saat kami tersesat. Tuntun kami ya Tuhan supaya kami tetap berada dalam jalur kebenaran-Mu. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya ingin datang dan ditangkap. Terima kasih atas pelayanannya Pendeta Paulus Ibu Atas Kaijo, mewakili seluruh jemaat GB Alberta dan juga Ibu Gembala. Kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kepada yang bertugas sekarang, mari kita persiapkan persembahan kita. Kepada yang bertugas, dapat dipersilakan untuk maju terlebih dahulu. Kita tahu dengan kasih Tante Tri untuk membawakan doa persembahan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah. Pada hari ini kami boleh kembali datang beribadah bersama-sama padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih juga untuk berkat ibadah yang boleh kami nikmati melalui kehadiran-Mu Tuhan. Sebentar melalui kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biar Engkau yang menyucikan, menguruskan persembahan yang akan kami berikan ini, biar boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami dapat memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari persembahan ditebak dari depan ke belakang, dapat dipersilakan untuk membawa pembaca firman. Ya, shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Begitu juga yang di atas ya, lantai 2 Bapak Ibu yang di atas yang beribadah bersama-sama. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan saya akan bacakan beberapa pengumuman. Apakah di antara jemaat ada yang hari ini baru pertama bergabung bersama kami di ibadah pagi tempat ini? Apakah ada? Tidak ada ya. Semua jemaat yang setia. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Ignatius Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan di dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanan yang keluarganya. Terima kasih juga kepada pelayan yang telah setia melayani di dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Mari kita antarkan anak cucu kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu Alberta Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30. Jemaat wanita diundang untuk hadir di dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Pada hari Selasa ini tanggal 19 September 2023, firman Tuhan dibawakan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Benteng doa ini bukan hanya bagi jemaat Alberta saja, tapi terbuka untuk umum. Yuk kita ajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan di dalam doa-doa kita. Kaum muda diajak juga untuk hadir di setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Setiap hari Sabtu pukul 18 untuk hari Sabtu ini tanggal 23 September akan dilayani oleh Saudara Adrian Dunggun.
Seluruh jemaat diundang untuk menghadiri kembali kebaktian umum minggu depan tanggal 24 September 2023 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia. Pastikan juga anak cucu kita untuk mengikuti Alberta Kids yang setelah kebaktian umum ini diadakan pada pukul 10.30. Untuk Komsel Pemuda Alberta diadakan pada hari Minggu tanggal 24 September pukul 13. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Dana OTA, terima kasih untuk Ibu Esther Chong yang telah mempersembahkan dana OTA sebesar 200.000. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk Diakon Stefanus Iwanata Sutejo. Satu Igunata, satu Iwanata ya. Untuk Bib ya dan Iren pada tanggal 20 September, dan Bapak Yohanes Raymond Hioras dan Ibu Salomita Eva Hioras WL kita ya hari ini. Selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada Ibu Eri Hanjaya hari ini yang berulang tahun pada hari ini tanggal 17 September. Nah ini dia Ibu Eri. Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Hendrik, semua udah tahu ya? Ya, bisa berdiri juga Pak. Pak Hendrik hari yang tanggal 23 September. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dana Natal 2023 plus kebaktian tutup tahun 2023. GBI Alberta kembali mengadakan kebaktian Natal umum tanggal 24 Desember 2023 pukul 10 pagi dan kebaktian tutup tahun Minggu tanggal 31 Desember pukul 10 pagi ya, harap diingat pukul 10 pagi jadi bukan jam 8 pagi. Jemaat yang tergerak untuk mendukung dana untuk mempersembahkan dana untuk Natal dan kebaktian tutup tahun bisa dilakukan melalui rekening BCA yang tertera di dalam layar dan juga QRIS BCA serta amplop persembahan. Kebaktian Natal komisi akan diinformasikan kemudian. Mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau persepuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kantong perpuluhan, transfer ke rekening BCA gereja, scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah, melalui amplop persembahan yang disediakan dan sebagainya. Jadi banyak cara ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberi persembahan untuk Tuhan. Amin. Dari kita untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Terutama juga untuk para pelayan yang bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Follow juga Instagram @GBI Alberta Team dan Facebook page GBI Alberta. Jangan lupa juga untuk satukan hati berdoa bagi gereja dan bangsa negara kita setiap malam jam 9 malam. Ya, ini himbauan dari Ibu Gembala kita dimanapun kita berada, kita bisa lebih memperhatikan. Dimanapun kita berada kita tetap dukung ya untuk doa. Pukul 9 malam ini berdoa sejenak bagi gereja, bangsa dan negara kita, dan berdoa untuk yang lain-lainnya. Ya, ada pengumuman lainnya dari Ibu Gembala? Tidak ada. Mari kita saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat pujian, Ku ada sebagaimana Ku ada. Sebelum kita tutup, sekali lagi saya mohon maaf, kami atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Angkat pujian, Ku ada sebagaimana Ku ada.
setiap masalah pergumulan yang Tuhan izinkan boleh kami lalui bersama-Mu Tuhan, itu semua juga karena anugerah-Mu. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh memuji, menyembah-Mu Bapak, bahkan melayani-Mu Tuhan. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kepintaran, tapi semua itu karena anugerah-Mu, karena kasih sayang-Mu dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan buat setiap apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Buat setiap apapun Tuhan, kami yakin dan percaya semuanya itu untuk kebaikan kami. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kalau hari ini kami diingatkan juga Tuhan, untuk kami meninggalkan dan menanggalkan manusia lama kami Tuhan. Kami adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan ingatkan setiap poin yang sudah Tuhan berikan melalui hamba-Mu PDP Paulus Tuhan. Kau pakai dia terus lebih heran lagi lah Bapak. Dimanapun Tuhan tempatkan, dia boleh menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Berkati untuk istrinya juga Ibu Sila Tuhan. Kami serahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam kasih pimpinan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menjaga, melindungi, memelihara. Bahkan apapun yang menjadi cita-citanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan. Kalau hari ini juga kami diingatkan juga Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami menanggalkan segala masalah kami, menanggalkan Tuhan segala manusia lama kami Tuhan, yang kami tidak mau menghalalkan atau menggunakan cara-cara yang salah Tuhan untuk suatu kebaikan Bapa. Kami terus mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga mau tanggalkan segala berhala-berhala yang tumbuh di dalam hati kami, dalam apapun pikiran kami, dalam hidup kami Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan agar kami memiliki paradigma yang benar Tuhan di dalam Engkau. Kami mau terus Tuhan mengatasi segala apapun masalah kami, mencari segala akar masalah kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan setiap masalah itu ada akarnya Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam surga Tuhan, yang berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, apa yang harus kami lakukan untuk kami dapat membenahi diri kami Tuhan, untuk kami boleh semakin hari semakin baik, dan kami boleh semakin serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kebenaran yang Tuhan sudah berikan lewat hamba-Mu ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk anak-anak-Mu yang melayani, yang setia Tuhan, baik WL, singer, pemusik juga Tuhan, kolektan, pemandu Infokus, seluruhnya Tuhan, Asyir, semuanya kami serahkan kasih pimpinan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan yang memperhitungkannya sebagai upah, baik di bumi maupun di surga. Kami bersyukur, berterima kasih juga Tuhan untuk Ibu Eri yang berulang tahun tepat pada hari ini Tuhan. Kau berkati terus Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu, beri kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, yang tidak pernah membiarkan dia Tuhan meninggalkan dia sendiri, tapi kami yakin dan percaya dia boleh semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin dekat, dan Tuhan yang memberikan bonus khusus di hari ulang tahunnya hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Hendrik juga yang berulang tahun tanggal 23 September. Tuhan yang terus pelihara hidupnya Bapak. Oh, rumah tangganya, keluarganya kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Kekuatan, kesehatan menjadi miliknya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bersyukur juga Tuhan untuk ulang tahun pernikahan untuk Bib dan Iren, dan juga Raymond dan Eva Tuhan. Terus Tuhan untuk pernikahan mereka, biar mereka juga boleh semakin harmonis, semakin setia di dalam mengiring Engkau Bapa sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terus Tuhan pelihara keluarganya, rumah tangganya, biar keluarga melalui keluarga-keluarga ini Tuhan, banyak keluarga yang lainnya juga diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk setiap ibadah-ibadah yang ada diadakan di tempat ini Bapak, khususnya untuk tanggal 24 Desember untuk Natal dan tutup tahun kami Tuhan, kami serahkan dan kasih pimpinan ini. Kami bawa Tuhan segala rencana ini dalam kasih pimpinan-Mu. Kami mau libatkan Engkau di dalamnya Bapak. Untuk setiap panitia yang sudah terbentuk Tuhan, berkati, berikan mereka hikmat yang daripada-Mu, apa yang harus mereka lakukan Tuhan, untuk lebih lagi memuliakan Engkau. Untuk dana yang dibutuhkan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami maha kaya. Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan, keperluan dana Natal dan tahun baru ini Tuhan. Terima kasih Bapak.
terpujilah namamu. Terus sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, hantar pimpin langkah kami, tibakan kami di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus berdoa, ucap syukur. Pada akhirnya kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin.